Oke, hello konco. Selamat datang kembali di channel saya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Dan ini merupakan video perdana saya, semacam ala-ala podcast lah. Jadi pada saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial dan tamu perdana kita di ala-ala podcast Sepri Hadi Bruto sudah hadir di sini. Bung siapa? Bung Kamal butar-butar ya? Batubara. Butar-butar Batubara. Batak Toba kan? Oh, itu sama. Beda. Butar-butar. Batubara ya, Batubara. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah kabar baik Oh, Sepri yes, Hadi mantap. Bruto. Nampaknya cerah nih. Iya, cerah dong, harus dong. Semangat 45 nampaknya. Oke, pada memang. sore ini. Dan konco-konco semua, pada saat ini mungkin kita bisa sharing dalam dunia Dunia apa? akademis ya. Terserah. Atau dunia dalam berita juga nggak apa-apa. Dunia dalam berita. Jadi pada saat ini aku lagi penasaran nih sama abang ini. Abang ini kan statusnya Status jomblo. status jomblo untuk status apa ya, dunia asmara. Oke. Tapi kita beralih ke dunia akademis. Dari kemarin kan ini, Bang, aku dapat info Dari mana? info setelah mengikuti jejak abang lah. Oke. Dapat info bahwasannya abang kan lagi proses penyusunan tugas akhir nih di pasca sarjana Salah satu kampus. dari salah satu Iya, kampus betul. di Pekanbaru. Mm-mm. Dan memang banyak masalah gitu, dan masih terjadi istilah Konflik batin. konflik batin dan berhubungan dengan dosen killer ya. Betul. Kalau istilah kampus saya dulu di S1 dosen killer, apakah di S2 gitu juga? Kurang lebih. sama dosen killer juga sih. Jadi gimana nih, Bang, cerita singkatnya ya, pas abang lagi berhadapan sama dosen killer, padahal udah di ujung-ujung mau wisuda ini, mau menyelesaikan studi ini kan. Boleh cerita, Bang, sedikit? Dikit ya. Singkat padat. Singkat padat jelas berimbang. Iya. Kalau saya sekarang sedang cuti sih, statusnya sekarang cuti ya, cuti. Sepri ya. Sekarang statusnya udah cuti karena beberapa faktor. Yang pertama faktor akademik dan yang kedua juga faktor ekonomi. Itu udah saya gamblangkan juga di beberapa sosmed. Kalau masalahnya sih menurut saya masalah apa ya? Kalau dibilang masalah dosen yang terlalu berlebihan, nanti kita dibilang sebagai mahasiswa yang durhaka. Takutnya kan gitu. Iya. Cuman kalau didiemin kan kita ujung-ujungnya yang terzolimi. Kalau kita diam, kita yang terzolimi. Berarti berlebihan. Iya dong, harus itu dong. Kalau kita kena masalah dan menurut kita itu nggak layak masalah itu bagi kita, maksudnya itu masalah itu kayak dibuat-buat dan berlebihan, ya kita harus meronta. Maksudnya dalam arti kata kita nggak boleh mendiamkan masalah ini. Inilah yang saya rasakan saat ini waktu S2. Akhirnya saya cuti kuliah karena faktor ekonomi dan dengan masalah dengan dosen. Kalau di jurusan kami itu kan sebenarnya kita minta tanda tangan ke Kajur. Minta tanda tangan ke Kajur itu kan nanti agar kita setelahnya bisa mendapatkan dosen pembimbing tesis. Tapi yang nggak umum dan yang nggak lumrahnya di sini, masa lebih satu tahun lebih lah, hampir 1,5 tahun, masa tanda tangan nggak dikasih. Tanda tangan di proposal tesis kita tuh dari Kajur, nggak dikasih Kajur. Padahal dari Kajur, bukan dari dosen pembimbing, dari Kajur. Harus dapat tanda tangan dari Kajur dulu, baru nanti kita dikasih dosen pembimbing tesis. Satu tahun lebih itu gimana ya, mau dibilang dosen nanti takut durhaka, nanti takut salah ngomong juga, mau dibilang dosen macam apa, nanti takutnya nanti kita diprotes, kita dibully. Intinya begitulah, dosen memposisikan saya dan kawan-kawan senior saya juga 1 tahun lebih tanda tangan nggak dikasih. Ujung-ujungnya kita
salah terus. Emangnya kebenaran itu terletak di tangan dosen. Makanya saya berpikiran sesuai dengan wacana yang diwacanakan oleh pemerintah, kalau begini terus kampus kita nggak bakalan pernah kita mendapatkan status kampus yang merdeka. Bagaimana yang kita sekarang ini kan kampus merdeka sedang kita gencar-gencarkan. Tapi di sisi lain pihak orang-orang yang bersangkutan di kampus belum siap memberikan status kampus merdeka itu kalau dosennya gini, nggak memberi kebebasan dan kebebasan berpikir kepada mahasiswanya dan tidak memberi kelonggaran. Itu sistemnya terlalu kaku menurut saya. Ujung-ujungnya membuat masalah. Akhirnya ya begitulah. Ujung-ujungnya begitulah. Sampai saya merasa diusir ya. Saya merasa diusir dan saya bilang juga ke dosen saya itu, saya merasa diusir Bapak karena Bapak mengatakan Bapak tidak mau berjumpa dengan saya. Bapak jangan jumpai saya lagi, saya tidak akan kasih tanda tangan ke kamu. Itu terserah kamu, silakan urusan kamu, gimana kamu cara menyelesaikannya, kata beliau. Jadi terkait dengan masalah-masalah seperti ini Bang, sangat tertekan batin ini Bang. Trauma sampai trauma ya. Iya, padahal saya kan orangnya nggak suka memikirkan masalah. Saya tipenya apa adanya, nggak suka memikirkan masalah karena saya orangnya periang dan suka berpetualang, nggak suka terpaku dalam suatu masalah. Saya nggak mudah memikirkan masalah. Kalau untuk yang satu ini saya memang benar-benar jadi kayak trauma setiap ingin pas mau jumpa sama dosen ini kajurnya. Jadi kayak jumpa nggak ya kayak gitu. Jadi sangat menyiksa batin dan menyiksa batin dan perasaan. Ya itu memang jadi masalah besar ya selama ini di dunia perkampusan. Mengapa sistem akademis Indonesia masih terlalu kaku dan tidak ada semacam apa? Ada faktor atau apa kalau dalam dunia penelitian semacam faktor atau item-item bukan item sih, apa namanya, berpikir, ada semacam acuan-acuan biar para dosen tidak berbuat semena-mena. Iya, ada batas-batasannya dan ada jarak dan tidak sebebas apa yang dalam kepribadian dia lah membawakan status dia sebagai dosen gitu. Kan kebanyakan dosen kan yang kita lihat sekarang ini kan, kalau dosen itu dia kebanyakan dosen yang kita lihat sekarang ini, dosen itu pada umumnya kebanyakan merasa paling benar daripada mahasiswanya, padahal kan belum tentu juga dosen lebih benar dari mahasiswa dan lebih pintar dari mahasiswa. Buktinya kan banyak juga mahasiswa yang lebih pintar dari dosen. Tapi kenapa kita mahasiswa ini harus terkesan wajib menuruti dan mengikuti apa yang diucapkan dan apa yang diperintahkan dari dosen itu sendiri? Itu yang saya tidak suka dari dunia akademik. Jadi ini abang mau lanjut menyelesaikan TA atau gimana nih ke depan? Dengan kondisi abang semacam ini sudah merasa tertekan batin dan bahkan sudah merasa trauma gitu. Kalau untuk saat ini saya sedang rehat dari dunia akademik dan apalah namanya, karena saya sekarang menganggap cara berpikir dan paradigma saya sekarang ini udah kayak berubah semenjak kejadian ini. Jadinya saya kayak bertanya lagi, sebenarnya apa sih arti pendidikan ini? Walaupun kita berpendidikan tinggi, ujung-ujungnya susah. Maksudnya dalam arti kata gimana ya? Kalau memang sebenarnya pendidikan itu kan sebenarnya tuh kalau dalam ajaran Islam tuh kayak apa ya, kayak menjalankan sunnah Rasul. Karena Rasul katakan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina itu nggak ada batasnya dari buayan sampai yang lahat. Tapi sebenarnya pada umumnya kita sebagai mahasiswa itu menuntut ilmu itu karena kita menginginkan jenjang karir yang jelas, yang bagus, pekerjaan yang bagus nanti. Tapi kenyataan yang kita lihat pada saat ini kan nihil. Banyak kawan-kawan saya yang S2 ujung-ujungnya nganggur, yang S3 juga malahan, apalagi yang S1. Nggak bisa lagi kita hitung bagaimana banyaknya orang yang berpendidikan tapi kehidupannya susah atau tidak mendapatkan kelayakan dan jenjang karir yang bagus.
Jadi untuk apa kita tinggi-tinggi ngabisin duit, bahkan saya udah ngabisin 26 juta kayaknya. Ini nanti kalau mau sudah 15 juta lagi, mending uang itu ditabung atau kita jadikan usaha biar kita bisa jadi jutawan atau kaya mendadak. Itu sih. Tapi kalau bagi saya kembali lagi ke tuntunan itu aja lah. Tuntunan saya niatnya belajar ini untuk menjalankan sunnah aja. Itu aja intinya, biar dapat pahala kan. Berarti kesimpulannya pendidikan ini perlu sebenarnya, cuman belum jadi patokan. Perlu tapi nggak jadi patokan sih. Ujung-ujungnya banyak kok. Nggak ada orang yang kaya ya dari dunia pendidikan. Itu aja intinya. Kalau mau jadi kaya, jadi jutawan atau jadi orang kaya, jadi itu pengusaha. Kalau saya kan cita-citanya memang pengusaha juga. Cuman pendidikan penting. Berarti ini kan udah abang sampaikan tadi. Berarti kemungkinan diselesaikan atau gimana nih? Maybe bisa jadi dan bisa enggak. Kondisional ke depannya. Kondisional. Karena saya juga tidak berharap lebih lagi dari dunia pendidikan ini. Karena paradigma saya udah berubah dari yang dulu ke sekarang. Udah jauh berubah sekali tentang memaknai arti sebuah pendidikan. Jadi kalau mungkin mau dilanjut palingan 30% lagi. Itu aja sih. Ini kan abang lagi berhadapan dengan masalah tersebut kan. Masalah berhubungan dengan dosen-dosen yang belum sesuai dengan harapan kita. Apa sih ya kira-kira abang mau sampaikan ke dosen-dosen yang seperti itu, dan untuk mahasiswa yang lagi berhadapan seperti itu? Satu lagi ya, Sebrias, sedikit lagi. Sebri pernah nggak mendengarkan kalau banyak kayak di Medan tuh kan pernah murid membunuh si mahasiswa membunuh dosen pembimbingnya? Pernah kan? Itu saking itunya lah mungkin kan, saking kesalnya kan. Tapi bukan untuk itu juga. bukan untuk menyuruh, saya nggak menyuruh, saya melarang dan saya mengutuk perbuatan itu. Tapi sebagai peringatan itu mungkin karena saking kesalnya lah perlakuan dosen itu terhadap mahasiswa, sampai mahasiswa tega membunuh dosennya. Tapi saya mengutuk perbuatan itu. Saya bukan menyuruh ya, saya mengutuk dan saya tidak menyuruh, cuma sekedar peringatan aja karena saking kesalnya lah posisi mahasiswa. Dan pesan saya satu lagi, pesan terakhir, jangan dulu tutup. Pesan terakhir saya satu lagi untuk dosen-dosen di seluruh Indonesia, dosen-dosen tercinta di seluruh Indonesia, mohon agar sedikit menurunkan jubah keegoan, karena kebenaran itu belum tentu berada di tangan dosen. Ada kalanya kebenaran itu terletak di tangan mahasiswa, dan kepintaran itu juga belum tentu mutlak berada di tangan dosen. Banyak kok mahasiswa yang lebih pintar dari dosen. Maka untuk itu tolong kita implementasikan sesuai slogan yang kita gencarkan, Kampus Merdeka. Berikan kemerdekaan untuk mahasiswa-mahasiswa Anda untuk mengembangkan potensinya dan mengembangkan pola berpikirnya. Jangan terlalu pelit memberikan tanda tangan, karena dengan tanda tangan yang mungkin harganya sangat mahal itu di tangan dosen bisa menghancurkan masa depan anak didik Anda kalau tidak Anda berikan tanda tangan ini. Tanda tangan itu seperti yang saya rasakan ini. Masa depan saya merasa sudah hancur, dan itu udah saya ungkapkan kepada dosen saya. Masa depan saya rasanya hancur gara-gara tanda tangan yang tak diberikan selama 1,5 tahun itu. Dan saya berharap semoga perbaikan pendidikan di Indonesia ke depannya bisa lebih baik. Dan saya juga minta ampun kalau selama saya menyerang dosen saya dengan tujuan saya untuk mengingatkan beliau agar tidak terlalu apatis dan tidak terlalu agar juga egonya tidak terlalu tinggi. Dan saya minta ampun kepada Tuhan jika selama ini saya salah ketika saya mengingatkan dosen saya yang membuat begini sehingga saya cuti. Kalau cara mengingatkan saya itu salah, saya mohon ampun, dan semoga kesalahan saya di masa lalu bisa diampuni dan saya bisa lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Untuk apanya tadi Bang, belum terjawab. Apa tuh? Untuk mahasiswa yang sedang bergumul dengan masalah-masalah seperti itu, kira-kira apa yang mau disampaikan juga? Untuk mahasiswa yang
sedang sepenanggungan. Sepenanggungan, teman sepenanggungan. Untuk mahasiswa saya dimanapun berada yang sedang bergumul dan yang sedang berjibaku dengan masalah dengan dosennya yang tidak mendapatkan tanda tangan, yang dosennya nggak mau ketemu, nggak mau jumpa, nggak mau ditemui, serba salah kita di mata mereka. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap jaga sportivitas, tetap taati dan patuhi segala tata aturan yang berlaku di akademik Anda. Namun apabila memang teman-teman semua merasa teman-teman dizolimi, silahkan bersuara. Silahkan bersuara, jangan tinggal diam seperti saya bersuara. Silahkan bersuara, adukan ke rektor, direktur pasca sarjana, dekannya. Kalau tidak juga selesai, silahkan bersuara melalui sosial media agar suara Anda didengarkan oleh pemerintah. Itu aja. Dan mungkin terakhir kali ini Bang, pertanyaan Apa tuh? semacam pertanyaan, semacam harapan aja lah untuk terkhusus Kementerian Pendidikan lah, pendidikannya. Gimana harapannya ke depannya agar pendidikan dan sistem ini yang perlu dirombak sebenarnya. Banyak yang tidak menunjukkan bahwa dunia akademis itu tidak sejalan ya, dan sudah menyimpang, lari daripada jalurnya. Bagaimana? Betul. Biar nggak terlalu kaku lagi seperti yang sudah gitu. Dan satu pesan penting saya bagi Menteri Pendidikan, tapi nggak apa-apa ya, Pak Nadiem lah. Pak Nadiem Makarim ya, walaupun kita rakyat biasa, rakyat jelata, tapi nggak masalah juga kan kita mengingatkan menteri-menteri kita kan menyampaikan aspirasi. Satu pesan saya dan aspirasi saya untuk Menteri Pendidikan, terutama Pak Nadiem Makarim, pesan saya juga kepada seluruh jajaran akademika dan seluruh dinas pendidikan yang ada di Indonesia, agar menghapuskan skripsi dan tesis, agar menghapuskan sistem skripsi dan tesis. Kenapa saya katakan demikian? Semuanya nihil. Skripsi dan tesis yang banyaknya menggudang di gudang-gudang sekolah itu, ujung-ujungnya semuanya tidak ada yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Semuanya tinggal hanya di sekedar catatan kertas. Tidak ada yang diimplementasikan dalam dunia nyata, tidak ada yang berlanjut penelitiannya, hanya dijadikan tinggal di tulisan kertas saja. Dan perjuangan mahasiswa ketika itu benar-benar sangat sulit ya. Itu pengorbanan duit materi itu benar-benar sangat susah. Juga pengorbanan yang dilakukan terhadap menjumpai dosen itu sangat benar-benar payah sekali ketika menyusun skripsi dan tesis itu. Malahan sudah menjadi rahasia publik, setiap mahasiswa itu banyak yang membuatkan tesis ke pihak orang lain dengan membayar 5 juta, 10 juta. Itu udah menjadi rahasia publik di negara kita ini, udah menjadi rahasia publik. Ujung-ujungnya mahasiswa tidak mempunyai keterampilan menulis, dia tidak bisa menulis buku, dia tidak bisa menulis artikel, dia tidak bisa menulis sastra. Ujung-ujungnya itu dia buatkan, atau itu hanya sekedar tinggal tulisan. Tidak ada skill yang bisa membuat mereka dari skripsi dan tesis itu, tidak ada hasil yang bisa meningkatkan skill mereka. Dan menurut saya sebagai alternatif solusi, jangan dibuat lagi skripsi dan tesis. Cukup kasih tugas akhir, tugas penelitian di lapangan, atau tugas menulis buku. Tugas menulis buku agar tidak terlalu kaku. Berikan kesempatan menulis buku tentang mata kuliah yang tentang jurusan atau program studi yang dia ambil. Jangan menulis skripsi lagi, jangan menulis tesis lagi yang notabene-nya terkesan kaku dan baku. Ujung-ujungnya mereka hanya membuatkan ke orang lain, atau ujung-ujungnya tidak mempunyai hasil yang nyata, tidak meningkatkan keterampilan mereka. Itu aja sih, karena dari dulu saya dengar wacana penghapusan skripsi dan tesis sudah ada, tapi sampai sekarang implementasinya di mana, dan itu yang menjadi pertanyaan kepada Bapak Menteri. Itu aja sih. Oke, Bang Kamal, mungkin dari awal kita sudah, Abang sih jatuhnya cerita bagaimana perjalanan Abang menghadapi dosen-dosen yang tanda kutip dosen killer ya. Pengenalan bagi anak-anak kampus ini sangat
melekat di otak, apalagi yang sedang berhadapan seperti itu. Jadi mungkin harapan kedepannya untuk dari sesuai perbincangan kita tadi agar sistem akademik di Indonesia tidak terlalu kaku ya, begitu ya. Tidak terlalu kaku Dan lebih mengedepankan kebebasan, kampus merdeka, fleksibel ya. Jatuhnya ke fleksibel, tapi tetap mengikuti apa tujuan pendidikan tersebut. Betul. Ya, akademi tersebut. Oke Bang, jadi mungkin untuk saat ini cukup sekian lah curhat edisi curhat apa? Edisi curhat ya, curhat sore. Curhat dosen killer. Mudah-mudahan orang-orang bersangkutan, khusus yang merasa dosen killer, bisa merubah mindset agar tidak terlalu mengedepankan egonya pribadi ya ke depan. Dan harapannya pendidikan Indonesia tetap semakin maju. Dan sekian yang bisa kita apakan Bang. Oke, sip. Semangat selalu, sehat selalu, pasti, dan pasti. Tetap tetap semangat. Tetap semangat. Okay. Wah, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.